Hai teman-teman kreator, aku Fajar Fajrian. Hari ini aku mau bahas step penting buat optimasi profil TikTok Go kamu biar lebih stand out dan gampang banget buat menarik audiens baru. Di layar ini kita bisa lihat ada format general dan ada juga alur penting konten video. Sebenarnya konten video yang bagus tuh nggak hanya asal rekam aja, tapi ada alurnya. Kita bagi jadi dua fase besar. Yang pertama tuh ada di fase 1 untuk menarik perhatian. Di fase ini tuh terjadi di awal video, yaitu di antara 0 sampai 10 detik pertama. Di fase 1 ini ada hook dan bridging. Untuk hook ini ada di 0 sampai 5 detik pertama. Ini tuh bagian yang paling krusial ya, karena disinilah kita menarik perhatian penonton. Kalau hook kita lemah, biasanya orang tuh bakal langsung scroll. Jadi pastikan kita kasih sesuatu yang bikin orang tuh berhenti untuk nonton konten kita. Misalnya, pertanyaan yang provokatif, fakta yang mengejutkan, atau visual-visual yang menarik. Kemudian ada juga bridging. Ini ada di antara 5 sampai 10 detik pertama. Nah, setelah kita berhasil narik perhatian dengan hook tadi, kita jangan langsung masuk ke intinya, tapi sambungkan dulu sama isi utamanya. Bridging ini tuh fungsinya memberikan konteks, jadi penonton bakalan ngerti arah ceritanya mau kemana. Kemudian ada fase 2 nih teman-teman. Fase 2 ini untuk mendapatkan engagement. Nah, setelah penonton tertarik, baru kita masuk ke isi utama videonya. Ini biasanya di menit ke 10 detik sampai lebih dari 20 detik. Ada 3 bagian ya teman-teman untuk di fase 2 ini. Ada di bagian body, closing, dan juga CTA. Di bagian body, disinilah kita menyampaikan informasi utama atau cerita utama secara detail. Contohnya, kalau kita bikin konten review hotel, berarti kita menjelaskan poin-poin penting apa saja sih yang ada di bagian hotel tersebut. Kemudian ada closing. Closing ini tuh setelah isi body tersampaikan, kita jangan langsung selesai begitu aja. Tutup dengan rangkuman atau kesan akhir yang kuat ya. Kemudian yang terakhir ada CTA atau call to action. Terakhir, jangan lupa dorong penonton untuk selalu melakukan sesuatu setelah menonton konten. Biasanya bisa ajak mereka untuk follow, like, komen, atau cek link di bio. CTA ini tuh penting supaya video yang kita tonton tuh nggak cuma ditonton aja, tapi juga menghasilkan tindakan dari audiens yang kita mau ajak action. Nah, kalau teman-teman perhatikan, durasi di sini tuh memang pendek, hanya 20 sampai 30 detik aja. Kenapa? Karena algoritma media sosial seperti TikTok atau platform pendek lainnya lebih suka video yang singkat tapi engaging gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar video kita tuh bakalan lebih gampang naiknya dan ditonton banyak orang. Nah, setelah kita tahu bagaimana alur konten video tadi, kita akan mulai masuk mendalam lagi nih teman-teman. Di pertama kita akan membahas tentang hook konten. Di hook konten itu sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan tuh ada dua, ada hook text dan ada juga hook visual. Nah, hook ini tuh ibarat pintu masuk pertama ke konten kita. Biasanya dengan hook text ini ada kata-kata pembuka yang langsung bikin audiens tuh penasaran atau tergerak emosinya gitu. Terus ada juga beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan teman-teman mau bikin hook text ya. Yang pertama tuh ada bersifat to the point. Jadi intinya kalau teman-teman bikin hook text itu langsung aja to the point, jangan muter-muter ya. Karena audiens di TikTok atau platform pendek itu cepet banget bosannya. Jadi pastikan kalimat pertama tuh langsung nembak ke intinya. Kemudian yang kedua, jangan spill semua infonya di awal. Kalau semuanya udah dikasih tahu di awal, audiens tuh jadi nggak penasaran lagi untuk nonton sampai di akhir gitu. Jadi kasih dikit aja teasing biar mereka penasaran. Terus yang ketiga, buat orang penasaran dari hook kontroversial. Kadang kita bisa mancing emosinya atau rasa ingin tahu audiens dengan pernyataan-pernyataan yang out of the box, tapi tetap relevan ya dengan kontennya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada 3 contoh hook text di sebelah kanan. Yang pertama tuh contohnya ada yang di Trans Studio dengan hook textnya, seharian liburan di Trans Studio Bandung main apa aja ya? Dengan hook text tersebut, orang-orang bakalan bikin ngerasa kepo karena ada apa aja sih di Trans Studio Bandung gitu ya. Kemudian yang kedua, itu ada contohnya konten dari Via Tasya, hotel terkecil di Indonesia. Nah, sebenarnya kalimat itu singkat, tapi sebenarnya langsung bikin penasaran orang-orang karena orang-orang tuh bakal mikir sekecil apa sih hotelnya dan ada di mana. Kemudian yang ketiga, hotel affordable, ada infinity pool-nya. Harganya 1.400 ribuan. Ini konsepnya jelas to the point, tapi juga bikin orang kepo. Hotel yang ada infinity pool, tapi dengan harga 400 ribuan tuh di mana sih? Nah, kalau tadi kita ngomongin hook text, sekarang kita lanjut ke bagian ngomongin hook visual atau hook footage. Teman-teman, kita tahu ya, di TikTok atau platform video pendek, detik-detik pertama tuh sangat krusial banget. Kalau misalkan di awal videonya aja biasa-biasa aja, kemungkinan besar orang tuh bakalan langsung skip, ya nggak? Nah, makanya kita tuh butuh yang namanya hook visual atau hook footage. Ada 2 hal penting yang perlu diingat kalau mau bikin hook visual. Yang pertama, visualnya tuh harus yang nggak biasa. Munculkan visual yang emang bikin orang kaget atau penasaran. Kemudian yang kedua, kalau bisa hook visualnya tuh harus langsung bisa menarik perhatian dalam hitungan detik. Bisa kita lihat ketiga contoh di sebelah kanan ini. Nah, di video pertama kita bisa lihat bahwa di video pertama tuh dia menggunakan hook visualnya seperti kayak lagi staycation ala Jepang. Dia tuh nggak nyebutin di awal staycationnya di mana, tapi langsung aja masuk ke scene konsep staycationnya yang vibe Jepang. Nah, dengan hook ini, orang-orang tuh akan penasaran, kira-kira di mana ya staycation ala Jepang ini? Karena kan jarang-jarang hotel punya konsep unik kayak gini. Nah, lalu ada contoh yang kedua dari @cappy_bennington. Hooknya ini langsung menampilkan gambar drone view waterpark terbesar di Jawa Barat. Dari awal aja udah dikasih tahu nggak sih kayak visualnya yang megah, bikin penonton tuh berhenti scroll dan penasaran tempat ini di mana. Nah, biasanya visual drone kayak gini tuh sering banget bikin orang betah nonton karena mereka tuh pengen lihat secara detailnya kayak gimana.
Nah, contoh terakhir ada dari @Fauzan Nurkolbi. Dia tuh pakai VOV lagi main wahana seru di suatu tempat bermain ya. Dari awal aja videonya udah nunjukin ekspresi wajah yang menegangkan dengan permainannya yang seru gitu. Dan secara psikologis, ini tuh bikin orang ngerasa seolah-olah ingin naik wahana tersebut. Jadi orang-orang tuh akan otomatis lebih tertarik nonton sampai akhir gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya di dalam hook visual ini gunakan cuplikan visual yang nggak biasa ya teman-teman. Kemudian pastikan juga visualnya itu langsung catchy dan bisa bikin penonton berhenti scroll. Kalau hook visual kalian berhasil, peluang video ditonton sampai akhirnya tuh akan lebih besar dan bahkan viralnya juga akan lebih besar juga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting karena setelah membuat hook tadi diwajibkan untuk menginfokan klik tag lokasi hijau dan menyebutkan kode promonya kalau misalkan ada. Ini disarankan di 10 detik pertama ya teman-teman. Nah, ini ketiga contoh arahan tag lokasi yang ada di video TikTok. Teman-teman bisa screenshot tag lokasinya kemudian tempel di videonya, atau ada juga yang screenshot yang kedua dia menampilkan visual dari kalau misalkan kita tag lokasinya bakal muncul seperti apa. Yang ketiga juga sama. Nah, intinya kalau teman-teman mau mengarahkan audiens untuk klik tag lokasi yang warna hijau, jangan lupa pakai tanda panah yang menjorok ke arah pojok kiri ya teman-teman ya. Biar orang-orang tuh tahu kliknya harus di mana gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau kasih contoh script hook yang biasa dipakai untuk promosi hotel dan atraksi. Kalau di sini karena ini temanya lagi musim liburan sekolah, berarti hooknya menyesuaikan dengan yang liburan sekolah. Ini bisa disesuaikan dengan tema yang teman-teman alami saat ini juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat hooknya salah satunya kalau misalkan untuk hotel, libur sekolah makin asik karena booking hotelnya di TikTok karena lagi ada promo besar-besaran. Nah, kalau misalkan untuk atraksi, teman-teman bisa pakai kayak liburan sekolah di Juni ini gak lengkap kalau misalkan gak cobain atraksi seru yang satu ini gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya semua skrip ini tuh punya pola yang sama ya. Yang pertama, kaitkan dengan momen liburan sekolah atau momen yang sedang teman-teman alami sekarang. Kemudian yang kedua, sebutkan juga keuntungannya atau promo spesialnya. Nah, yang ketiga, tutup dengan call to action. Biasanya tuh diarahkan dengan klik tag lokasinya warna hijau ya. Nah, kalau kita bisa mainkan tiga elemen ini, maka audiens TikTok tuh akan lebih cepat tertarik, stay-nya lebih lama di video kita, bahkan langsung klik untuk booking gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih gaya bahasa yang sesuai target audiens, mau yang lebih informatif, mau yang lebih fun, atau bahkan gaya bahasa Gen Z juga boleh ya teman-teman. Semua bisa di mix and match sesuai konten kalian. Nah teman-teman, kalau kita bikin konten, entah itu review hotel, F&B, atau atraksi, tantangan terbesarnya apa sih? Ya bener banget, bikin audiens tuh nonton sampai akhir. Setuju nggak? Setuju kan? Nah, karena kalau mereka skip atau keluar di tengah konten, pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak akan nyampe ke mereka gitu. Nah, disinilah pentingnya kita pakai yang namanya bridging. Bridging ini tuh tujuannya apa sih? Tujuannya ngejaga minat audiens supaya mereka tetap stay tune sampai akhir. Ada 3 kunci ya teman-teman di sini, ada urgensi, harapan, dan juga dorongan untuk nonton sampai akhir. Nah, contohnya untuk bridging untuk review hotel, misalkan kita pakai hook, staycation di hotel ini rasanya nggak pengen cepat-cepat pulang deh. Kenapa? Nah, teman-teman bisa masukin juga bridgingnya. Bla bla bla, ada fasilitas yang gue yakin lo bakal kaget banget. Ini part bridgingnya. Gue bakal kasih tahu semua detailnya, jadi stay tune sampai akhir. Gimana teman-teman? Paham kan maksud bridging di sini? Jadi ada sesuatu yang bikin orang tuh penasaran nonton sampai akhir. Lanjut ke bagian contoh bridging untuk review atraksi. Misalkan kalau hooknya pakai gini, gue baru aja coba atraksi ekstrim yang satu ini dan rasanya nggak akan bisa gue lupain. Teman-teman bisa pakai bridging, bla 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 bla, tapi juga ada hal yang nggak lo temuin di atraksi lain. Nah, bridgingnya gue bakal jelasin, tapi lo harus tunggu sampai akhir. Karena ada kejutan yang bakal lo sukai. Nah, gitu ya teman-teman contoh untuk bridging hotel dan bridging untuk atraksi. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa ngegantung audiens dengan urgensi, kasih harapan ke mereka, lalu dorong mereka buat stay sampai akhir. Kalau misalkan bridging ini konsisten dipakai, engagement video teman-teman tuh pasti jauh lebih bagus karena audiens ngerasa penasaran dari awal sampai akhir. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk contoh lainnya untuk bridging review hotel dan juga bridging untuk review atraksi. Teman-teman bisa baca juga, teman-teman bisa gunakan juga di konten teman-teman. Nah, kuncinya dalam bridging tuh kayak kasih teasing dulu aja, bikin orang penasaran, lalu taruh janji informasi penting itu di akhir. Itu efektif supaya penonton tuh nggak akan skip dan tetap engage sampai selesai. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah kita ngomongin bagaimana hook, bridging, sekarang kita masuk ke bagian body. Nah, di sini kuncinya tuh adalah bagaimana kita menyampaikan cerita yang engaging dan bisa bikin audiens tuh ngerasa dekat dengan kita. Nah, tips untuk membuat body atau isi dalam suatu konten tuh ada 5 teman-teman ya yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, itu ada fokus pada keunggulan dan pengalaman pribadi. Di sini teman-teman kalau misalkan pernah berkunjung ke suatu tempat atau mencoba suatu produk gitu ya misalkan ya, coba ceritakan dengan jujur dan personal. Ingat, audiens tuh suka mendengar pengalaman yang real gitu ya teman-teman. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang positif. Misalnya, aku pernah main ke tempat ini. Awalnya nggak nyangka kalau ternyata
tempat itu seru banget. Nah, emosi-emosi seperti itu yang akan lebih mengena ke audiens gitu teman-teman ya. Nah, tips yang kedua, coba ceritakan detail yang membedakan dari suatu tempat yang teman-teman kunjungi. Apa sih yang membuat unik dari tempat tersebut? Apakah gedungnya yang ikonik? Apakah wahananya yang seru? Apakah kayak kolam renangnya yang oke? Itu teman-teman bisa pakai di bagian detail yang membedakan ini ya. Di bagian yang membuat unik dari suatu tempat atau wahana yang teman-teman kunjungin. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa gunakan visual yang mendukung cerita. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika teman-teman berbicara tentang kolam renang, jangan sampai di visualnya tuh muncul gambar gym. Itu kan nggak sama ya teman-teman. Jadi usahakan visualnya juga mendukung sama yang cerita teman-teman bawain ke audiens. Nah, yang keempat, coba buat audiens tuh ngerasain apa yang kita rasain juga. Misalnya, kalau teman-teman pergi ke Dufan dan naik wahana yang ekstrim, teman-teman kan pasti bakal menunjukkan ekspresi yang kayak takut atau kayak serunya gimana, teriakannya seperti apa, sehingga penonton tuh tergerak untuk ingin pergi ke sana gitu, ingin ngerasain experience-nya juga secara langsung. Nah, yang terakhir teman-teman bisa masukin fakta menarik atau trivia dari tempat-tempat yang teman-teman kunjungin. Misalnya, kalau misalkan teman-teman pergi ke hotel B, tapi teman-teman mengetahui fakta bahwa hotel tersebut pernah dikunjungi sama presiden pertama kita, Insinyur Soekarno misalnya. Teman-teman bisa memasukkan fakta-fakta tersebut ke dalam konten. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang tuh tahu bahwa hotel ini tuh unik dan beda dari yang lain. Tapi jangan sampai fakta-fakta tersebut misleading information ya. Jadi pastikan fakta-fakta yang teman-teman sampaikan ke audiens, teman-teman recheck sendiri apakah faktanya benar atau tidak ya, teman-teman. Jangan sampai ada misleading information ya. Nah, teman-teman, jadi intinya dalam body atau isi ini tuh yang penting ceritakan dengan personal supaya lebih real. Coba kasih detail yang unik, dukung juga dengan visual-visual yang oke. Mainkan juga emosi-emosi audiens dan jangan lupa tambahkan fakta-fakta yang menarik gitu ya teman-teman. Nah, dengan begitu konten teman-teman tuh akan terasa lebih hidup dan pastinya penonton tuh akan stay di video kita sampai akhir gitu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, setelah kita ngomongin body tadi, sekarang kita masuk ke bagian closing. Closing ini tuh kesimpulan yang ada di akhir video. Nah, closing ini tuh penting banget ya teman-teman, karena di sinilah kita bisa kasih highlight terakhir yang bikin orang yakin sama review kita. Ada dua contoh untuk review hotel dan juga review atraksi. Aku bacain salah satunya untuk closing yang review hotel ya. Misalnya kayak, jadi kalau butuh tempat nginap yang benar-benar bikin lo feels like home, hotel ini jawabannya. Kemudian kalau misalkan untuk review atraksi, bisa juga kayak setelah nyobain, gue bisa bilang kalau atraksi ini tuh wajib banget dicoba buat lo yang suka adrenalin, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kuncinya kalau misalkan teman-teman mau bikin closing, coba bikin closing itu yang singkat, jelas, dan mengulang nilai-nilai utama dari hotel atau atraksi yang kita review. Jangan sampai videonya udah bagus, tapi ditutupnya secara flat atau datar. Karena justru di bagian closing tuh, kita bisa bikin audiens tuh makin yakin buat datang atau mencoba sendiri experience yang udah kita kasih ke audiens. Nah, setelah kita ngomongin hook, bridging, body, dan closing, ini yang paling terakhir, ada yang namanya CTA atau call to action. CTA ini tuh adalah kayak ajakan yang kita berikan kepada audiens supaya mereka tuh langsung ngelakuin tindakan yang kita inginkan. Misalnya kalau untuk TikTok Go, CTA-nya kayak klik tik lokasi hijau sekarang di pojok kiri bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, ada 3 tips nih teman-teman yang bisa teman-teman gunakan kalau misalkan teman-teman mau menggunakan CTA. Ada 3 tips. Yang pertama tuh singkat dan padat. Jadi jangan sampai membuat CTA yang terlalu bertele-tele. Buatlah kalimat yang jelas, mudah dibaca, dan dimengerti hanya dalam satu kalimat. Ingat, selalu arahkan ke satu tujuan. Misalnya, seperti yang tadi aku udah bahas sebelumnya, selalu arahkan untuk klik tik lokasi yang warna hijau. Ya. Kemudian yang kedua, coba buat rasa urgensi. Gimana caranya? Teman-teman bisa gunakan kata-kata yang ngebuat audiens tuh ngerasa kalau kesempatan itu nggak boleh dilewatin. Contohnya, buruan, sekarang, terbatas, atau kayak akhir pekan ini. Nah, ini tuh semua efektif banget ya teman-teman untuk memancing rasa takut ketinggalan audiens gitu ya. Dan yang ketiga, coba gunakan bahasa yang mengundang. Coba bayangin deh teman-teman, ngobrol langsung sama audiens. Gunainlah bahasa yang lebih personal dan lebih friendly ya tentunya, supaya audiens tuh ngerasa nyaman dan dekat sama konten kita. Nah, dengan begitu, mereka tuh akan lebih terdorong untuk mengikuti ajakan kita. Nah, biar lebih jelas, coba deh lihat contoh di sebelah kanan ini. Di sini ada contoh CTA dari sebuah review hotel. CTA-nya adalah, yuk booking hotel impian kamu dengan klik di lokasi yang warna hijau, dan nikmati promo spesial liburan sekolah. Promonya terbatas, jadi buruan sebelum waktunya habis. Nah, kalimat ini tuh singkat, tapi ada langsung mengajaknya gitu. Ada rasa urgensinya juga, dan tentunya pakai bahasa yang friendly dan akrab. Hasilnya apa? Diharapkan audiens tuh akan lebih mudah terdorong untuk klik tag lokasi yang warna hijau, sesuai dengan arahan yang kita minta. Jadi ingat ya teman-teman, saat membuat CTA tuh pastikan 3 hal. Singkat, ada urgensi, dan bahasanya yang mengundang. Nah, kalau 3 hal ini digabung, maka peluang audiens untuk langsung bertindak sesuai yang kita mau tuh akan jauh lebih tinggi gitu ya teman-teman ya.
Nah, itu dia teman-teman kreator pembahasan kita kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat dan jangan lupa langsung dipraktekkan biar profile TikTok kamu makin menarik.